Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Ya, selamat malam. Ya, brother. Bisa on cam, brother. Oh, belum cukup Ya, pengikutnya. belum bisa. Aku belum bisa on cam. Ya, silakan, brother. Ada yang ingin ditanyakan? Ini pertanyaannya sederhana sih. Ini langsung jawab aja ya. Saya mau tanya begini. Manusia yang butuh Tuhan atau Tuhan yang butuh manusia? Sederhana. Silakan, Mikana. Hah? Aku? Iya, silakan. Iya. Siapa yang butuh? Betul gak? Manusia atau Tuhan? Bro, kalau saya pribadi ya, saya yang butuh Tuhan, bro. Kalau saya pribadi. Jadi jawabannya apa? Saya butuh Tuhan. Oh, berarti manusia butuh Tuhan gitu? Saya butuh Tuhan. Nggak tahu kamu butuh Tuhan apa enggak? Nggak tahu saya. Jadi mau bertanya seperti ini lagi. Kalau manusia butuh Tuhan, kenapa Tuhan menjadi manusia? Harusnya manusia yang mendekati Tuhan. Ya, bukan Tuhan yang mendekati. Bro, tidak ada satu manusia pun, ya bro ya, tidak ada satu manusia pun yang tidak dapat berbuat dosa, bro. Saya mau nanya, bro, apakah bro bisa satu hari saja tidak berbuat dosa? Apakah bro bisa bukan dalam satu itu hari, bro? Jangan lari-lari kemana-mana dulu. Bro, enggak, ini maksud saya itu seperti ini loh pertanyaannya. Makanya saya jelaskan, bro, tidak ada satu manusia pun yang dalam satu hari tidak bisa berbuat dosa, bro. Kalau Tuhan tidak datang mengambil rupa daging untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa api neraka, bro, kita semua masuk neraka, bro. Berarti begini, kalau di dalam Kristenan berarti Tuhan yang menjadi manusia itu berarti Tuhan yang membutuhkan manusia gitu. Itu kan menurutmu? Enggak kan, itu kan ada Tuhan menjadi manusia. Jadi kan Tuhan membutuhkan manusia berarti. Itu kan menurutmu, asumsimu. Tetapi di dalam kekristenan, enggak menurut Tuhan saya, Pak. berupa menjadi manusia. Ini apa tadi pertanyaannya nih? Apa tadi pertanyaannya? Kita butuh Tuhan atau Tuhan butuh kita? Saya jawab. Oke, saudaraku. Ya, Tuhan. manusia yang butuh Tuhan. Tuhan itu sebenarnya tidak membutuhkan kita. Tapi kenapa dia mau datang ke dunia? Karena begitu besar cinta kasihnya kepada kita, saudaraku. Ya, jadi Tuhan Yesus Kristus itu sangat mencintai kita. Loh, tanpa manusia, Tuhan Yesus tetap Allah yang Maha Kuasa. Gak konsistennya di mana? Kenapa dia harus menjadi manusia? Karena dia begitu mencintai kita. Karena dia begitu mencintai kita. Enggak, statement di awal kan tadi manusia yang butuh Tuhan. Benar nggak? Kenapa dia harus menjadi manusia? Untuk menyelamatkan kita, karena dia sangat mencintai dan mengasihi kita. Jadi Tuhan yang membutuhkan manusia. Jadi itulah bukti bahwa Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia Maha Cinta gitu loh. Jadi mana yang benar? Nah, sementara nih, saya tanya dulu. Saya tanya dulu, Tuhanmu Maha Pengasih dan Maha Penyayang nggak? Mana bukti cintanya kepada kalian? Lagi Maha Penyayang ya. Iya, dia mana buktinya bahwa Tuhan mencintai kalian? Mana buktinya? Ya buktinya saya dikasih hidup. Ateis saja nggak percaya sama Tuhanmu tetap hidup kok. Kenapa? Ateis saja nggak percaya Tuhan dia tetap hidup. Itu kan karena ateis kan tidak berpikiran secara real gitu, bukan secara keyakinan. Ya nggak bisa lah kamu universalkan bahwa buktinya saya hidup gitu. Itu bukan bukti bahwa secara khusus mana bukti bahwa Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, bahwa dia mencintai kalian, itu mana buktinya gitu. Nah, kalau Tuhan sudah datang ke dunia, itu buktinya bahwa dia cinta kita gitu loh. Dia menyelamatkan kita. Jadi real cintanya itu. Itu bukan cinta, karena itu bukan cinta. Jadi terus apa lagi kalau bukan cinta? Karena dia menyelamatkan kita dari dunia kematian dengan memberikan darahnya. Dalam artiannya kalau Tuhan menjadi manusia berarti Tuhan yang mendekati manusia. Benar? Tuhan yang ingin menjadi manusia. Ya karena dia mencintai kita.
Bukan Jadi bukan bukti arti cinta lah. Loh, Cinta itu bukti apa artinya? cinta itu butuh pengorbanan, guys. Ya, kalau cinta cuma omong doang, aku mencintaimu, aku Emang mengasihimu, begini, nggak ada pengorbananmu, itu bullshit, mohon maaf. bentar Mbak Mikana, bentar ya. Cinta Tuhan sama cinta manusia apakah sama dalam definisinya? Nggak sama, Cinta manusia itu Tuhan suka dan ingkar cinta janji. Apalagi kamu suka ingkar janji. Kau yang mengingkari, kau Enggak kau nih, yang ini nggak berjanji, nyambung, kau Mbak. yang mengingkari. Cinta Tuhan sama cinta manusia itu apa artinya? Apakah sama definisinya? Udahlah gini aja, Ril. Kamu ditanya aja apa bukti bahwa Tuhanmu maha pengasih, dia sangat mencintai kalian. Nggak bisa kau jawab kok, mencelak-mencelak dirimu. Nah, ketika kau tanya, apa bukti bahwa Tuhan itu cinta sama kita manusia? Buktinya dia datang ke dunia loh, dia berkorban di atas kayu salib. Itulah cinta yang sesungguhnya, ada pengorbanan, saudaraku ya. Haleluya, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sebentar. Sudah cukup dulu, ganti yang lain. Makasih. Sebentar. Sorry, saudaraku, udah cukup dulu. Nanti malah debat kusir nanti kita. Nggak bagus debat kusir. Halo, shalom Bro Ilham. Halo, selamat malam. Saya minta dikirimkan notifikasi untuk on cam. Iya. Luar biasa. Selamat malam itu Mikana sama. Ya malam. Aku mau kamar mandi dulu ya. Ya. Apa kabar malam ini? Luar biasa Bang, brother. Saya kira masih organ terus ya. Signalnya lihat merah tuh Bang. Tapi kelihatan kan sudah? Kelihatan. Tapi signalnya itu merah tuh jaringannya. Itu Mikana kemana Bang Amin? Ke WC dulu sebentar katanya. Maklum tadi kebanyakan minum. Oh iya. Tapi kabar baik? Baik, bagaimana Bang? Alhamdulillah baik. Ya. Yang pertama ini sebenarnya bukan pertanyaan, hanya sebuah klarifikasi aja. Jadi saya minta tolong Bang Amin bukakan saya 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Timotius 3 ayat 16. Ya, terus? Bang Amin bacakan dong. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaatkan untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Luar biasa Bang ya. Nama saya terabadikan dalam Alkitab ya. Diilhamkan, ya. Diilhamkan. Iya, Bang. Jadi luar biasa saya kan, karena nama saya terabadikan dalam Alkitab. Iya itu, namamu aja ada dalam Alkitab, tinggal dibaptis saja ini dalam nama Tuhan Yesus. Iya. Dibandingkan dengan itu Mikana sama Bang Amin kayaknya namanya tidak diabadikan dalam Alkitab. Mohon maaf mohon izin, nama saya jauh lebih diabadikan. Dua agama menyebut saya dalam doa tutup doanya mereka. Betul gak Bang? Dua agama Bang. Betul gak Bang? Selalu menyebutkan kata saya dijelaskan, ditulis langsung ada ilham di situ. Iya makanya jadi itu ilham. Itu ilham. Tinggal baptis saja ini. Udah ada nama dalam Alkitab. Bang, brother, mohon izin. Brother, ketika doa sudah habis, sholat ditutup dengan kata apa? Amin. Oke, itu saya saran ya itu. Apa itu aku? Itu Mika. Saya sarankan, insya Allah kalau itu punya anak laki-laki, kalau boleh diberikan nama Ilham, karena Ilham itu sebuah nama yang terabadikan dalam Alkitab. Iya, nanti yang penting itu dibaptis ya. Aku bikin nanti nama anakku Ilham. Iya, kita
aminkan ya, kita aminkan ini. Ini aku juga ya meminta Tuhan, jika Engkau memberikan aku anak laki-laki, akan kuberikan namanya Ilham, di mana Ilham juga Jufri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Amin ya, amin. Haleluya. Oh, haleluya Oke, kata jadi si Ilham. pertanyaan Wow, pertama. haleluya, haleluya. Tepuk tangan dulu. Ya, gimana itu Haleluya aku? Haleluya itu sama dengan ilahiyah. Iya, Apa? haleluya, jadi terpujilah pertanyaan- Tuhan Yesus. Iya. Pujilah Iya. Yahweh, Yahweh. Jadi pertanyaan pertama. Apa sih sebenarnya makna teologis dari tanggal 25 Desember itu sehingga Yesus itu memilih tanggal 25 Desember sebagai hari kelahirannya? Apa kira-kira makna teologisnya? Makna teologis ya. Iya. Oke. Ini kita harus cari dulu ini. Buka Gimana lagi tuh? katanya. Bentar dulu ya. Iya, memang kenapa tanggal 25 karena itulah mau pergantian tahun gitu. Jadi memang tahun ini kan tahun Masehi ya. Ya, bukan makna teologis. Yang saya tanya makna teologisnya. Karena kenapa pasti, tanggal 25 gitu? Karena, iya. Kenapa tidak tanggal yang lain? Tapi tanggal 25 berarti ada makna teologisnya. Gitu. Sehingga Yesus memilih kelahirannya sebagai tanggal 25 Desember itu. Iya, benar juga ya. Oke, nanti saya akan cari ya itu ya. Kenapa harus tanggal 25 ya? Oke. Oke. Mantap kalau begitu. Iya. Selanjutnya berarti tidak dianggap pertanyaan kan? Tapi itu Oke, silakan. Mulai ya sudah kalau kemarin siang itu waktu istirahat saya sudah masuk di Esra. Sebelumnya kan di 2 Tawarik. Sekarang saya sudah masuk di Esra. Namun setelah saya baca itu ada beberapa ayat khususnya di bagian-bagian awal ayat 1 sampai 11 itu ada pertanyaan dalam diri saya terkait dengan, karena saya analogikan bahwa ayat itu dia menjelaskan sebenarnya matematik aljabar biasa, aljabar sederhana. Jadi nanti saya tanyakan itu coba buka di Esra 1 di ayat mulai dari ayat yang ke-9 sampai di 11. Saya sudah sampai di Esra. Esra 1 ayat 9 sampai 11. Iya, ini mau dibaca ini? Iya, supaya kita kalkulasi dia dalam aljabar. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Itu di Esra 1 ya? Iya. Esra 1 ya? Iya, Esra 1. Makanya kamu baca terjemahan yang mana? Di ayat 9-nya saja mulai. Inilah daftarnya. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain, barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbazar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Oke. Coba tambahkan itu. Setelah saya tambahkan angka-angka itu, ternyata saya hanya temukan 2.499.
Tetapi di ayat yang ke-11 itu nyatakan jumlah seluruh perlengkapan emas, perak itu adalah 5.400. Jadi yang sisanya 2.901 itu dari mana? Ditambahkan. Gimana maksudnya? Hah? Jadi gini itu, dimulai dari ayat 9 itu 30 bokor emas dan seterusnya. Setelah saya tambahkan, itu kan saya hanya temukan 2.499 barang-barang itu. Tetapi di ayat yang 11 dinyatakan bahwa jumlah seluruh perlengkapan emas dan perak itu adalah 5.400. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 1.000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, 410 tambah 1.000 itu cuma 2.499. Emas tambah, kita dulu. Coba itu tambahkan dapat berapa coba? 30 tambah 1.000 tambah 29 tambah 30 tambah 310 tambah 1.000. Dapatnya cuma 2.499. Tetapi di ayat yang ke-11 dikatakan bahwa jumlah seluruh perlengkapan emas dan perak itu adalah 5.400. Berjumlah 5.000 ya? Iya. 30 1.000 bokor perak. 1.000-nya kan ada 2.000 tambah 410 berarti 2.410 tambah 30 2.440 tambah 29 berarti 2.499 dong. Jadi itu saya baca itu sekaligus saya kaji. Jadi tidak hanya sekaligus membaca begitu-begitu saja. Mungkin beda dengan yang lain. Iya, bentar. Itu nanti aja hitungnya, Mbak. Kasihan si Ilham, semoga belajar. Ini bukan debat presiden, jadi diajak nanti hitung di belakang meja. Iya, nggak apa-apa. Saya suka pertanyaan seperti ini ya. Jadi akhirnya saya jadi tahu ya. Ya, karena kan saya juga tidak menutup kemungkinan teman-teman Kristen belum pernah menghitung itu. Karena hanya membaca sepintas lalu. Kalau saya baca dan saya kaji. Ini mohon maaf sebelumnya. Dari sejak saya kenal itu kan saya sudah bilang, saya belajar Injil, belajar Torah, belajar yang lain, itu memang saya anggap kitab itu adalah sumber ilmu pengetahuan. Oke, tadi di situ kan piring 30 ya. 1.000. 30 bokor emas, 1.000 bokor perak, 29 pisau, 30 cawang emas, 410 cawang perak jenis kedua, dan 1.000 perlengkapan lainnya. Oh iya ya, dan ada 5.400 barang dari emas dan perak. Kalau kita tambahkan jadi berapa tadi? Kalau yang itu? Ditambahkan dapatnya 2.499. Tapi yang jadi masalah di ayat yang 11 dia menyatakan bahwa seluruh perlengkapan emas dan perak itu adalah 5.400. Berarti kurang 2.901.
Ya bentar, nggak apa-apa. Kita harus cari ini teman-teman ya. Ini Iya. pertanyaan yang menantang ya. Saya suka pertanyaan seperti ini supaya saya semakin cinta Tuhan Yesus karena pasti ada jawaban. Nggak mungkin nggak ada jawaban. Iya, saya yakin itu tidak mungkin hanya begitu saja. Pasti ada jawabannya. Saya yakin. Iya, benar. Cuman saya juga belum dapat referensi tambahannya tentang ayat itu. Saya belum dapat referensi tambahan. Lama amat gitu. Iya, karena memang begitulah, kalau ini kan perlu kita belajar. Jadi jangan tergesa-gesa untuk ini kan. Iya, karena kalau kalau kalian bilang Alkitab kami diubah-ubah, kami samakan aja di situ diubah bahwa itu jumlah sekian sesuai dengan ini. Tapi ada penjelasannya di situ. Karena apa? Alkitab itu kan nggak bisa diubah-ubah. Ya, tapi kan saya tidak pernah bilang itu diubah-ubah. Iya, karena ada orang yang bilang. Itu orang tidak pernah membaca Alkitab. Buang-buang waktu tapi nggak buang-buang waktu tapi Mika nggak bisa jawab. Ya kan saya cari dulu lah referensi. Gini saja lah, aku cari dulu ya jawaban nanti besok. Itu Ilham nangis, aku jawab nangis. Itu Ilham naik ke atas, naik ke atas saya akan cari jawabannya. Oke, saya juga cari. Terus terang saya juga cari sumber lain yang menjelaskan tentang itu, tapi saya belum dapat. Jadi kenapa dari tadi malam saya ngotot naik? Karena saya mau pertanyakan itu sebenarnya. Iya. Tidak apa-apa, nanti kita belajar sama-sama kok. Saya anggap kitab itu ilmu pengetahuan. Iya benar. Oke. Ada lagi yang lain, nanti akan saya cari jawabannya ya. Iya. Jadi pertanyaan satu lagi terakhir. Aduh, 2 pertanyaanku di pending semua ini. Nggak apa-apa. Pertanyaan yang terakhir itu terkait dengan firman Tuhan. Iya. Dalam konteks tertentu kan firman menjadi manusia kan, di Yohanes 1 ayat 1 kalau tidak salah kan, firman. Dalam konteks tertentu juga yang saya maknai firman itu adalah ucapan dari Tuhan. Jadi saya larinya ke ucapan Tuhannya. Apa kata-kata Tuhannya yang saya maksudkan. Yang berfirman itu adalah Yesus. Ya kan itu? Yang berfirman. Iya. Setelah itu ditulis oleh Injil tertua itu Injil apa? Matius ya? Injil tertua. Markus. Markus ya, Markus. Oh iya Markus. Markus itu kan ditulis kira-kira tahun 45 atau 50 Masehi? 45 Masehi. Ya, 45 Masehi. Oke. Jadi jarak antara perkataan Yesus dengan ditulisnya firman-Nya di tahun 45 Masehi, sebelum ditulis itu firman itu ada di mana dan berupa apa? Iya, jadi gini, selama kurang lebih 7 tahun mereka memberitakan Injil ya, kurang lebih begitu ya, 7 tahun atau 5 tahun, para rasul itu memberitakan Injil ke berbagai negara dan bangsa, barulah ditulis. Kenapa ditulis? Karena kan ada yang mau berusaha nih, ya yang mau membelokkan tentang ajaran Tuhan Yesus, sehingga Roh Kudus mengilhamkan kepada para rasul untuk menuliskan firman Tuhan. Iya, mengilhamkan kepada para rasul untuk menuliskan segala firman yang mereka dengar dari Tuhan Yesus dan juga apa yang mereka beritakan selama itu pula. Supaya yang ditulis oleh para rasul itu, itulah yang benar tentang Tuhan Yesus. Nah gitu saudaraku.
Ya, jadi sebelum ditulis itu dia berupa apa? Apakah dia berupa teks yang ada di tempat tertentu ataukah ada di dalam gagasan para nabi dan rasul? Hah? Sebelum ditulis itu firmannya dia di mana? Adanya di mana? Dia berupa teks ataukah dia berupa gagasan yang ada Secara lisan. Secara lisan. Berarti firman itu kan sudah dihafal oleh para rasul. Para rasul kan? Begitu. Iya. Itu kan yang mereka beritakan selama itu pula yang mereka beritakan ke berbagai negara dan bangsa kan, itulah yang disuruh tulis supaya yang ditulis para rasul itu itulah yang benar tentang Tuhan Yesus. Iya, jadi saya pertegas lagi pada saat itu ada dalam gagasan para nabi dan rasul yang mereka beritakan sebelum ditulis ya. Iya, dan juga kan memang Tuhan sudah menyatakan ya bahwa Roh Kuduslah yang akan mengingatkan mereka akan mengingatkan segala apa yang Tuhan Yesus firmankan kepada mereka sewaktu Tuhan bersama-sama dengan mereka. Jadi mohon maaf itu kok mirip ya? Dengan apanya dengan mirip? Mirip dengan Quran. Karena kalau dibilang mirip karena kan gini, mohon maaf ya, hanya Nabi saudara kan yang mengaku bahwa dia mendapat wahyu kan. Kalau ini kan berapa rasul gitu, banyak. Jadi bukan satu orang. Pasti kan dilarikan ke saksi ya. Mohon izin Bang, bukankah lagi di zaman Rasulullah Anda dituliskan di dalam lepah atau apa sebagaimana? Bukankah dituliskan? Iya, ada yang dituliskan, tapi kan ada yang menghafal. Maksudnya dibaca lalu dihafal. Ya. Jadi nanti pada saat mau dituliskan itu diklarifikasinya ke Nabi, ke Muhammad, apakah betul atau tidak dan seterusnya, baru dituliskan. Tapi saya mohon izin juga, kalau saya salah tolong dikoreksi. Apakah penghafal Al-Quran itu di dalam kitab Abang, hadis dan sebagaimana, telah banyak yang meninggal dunia? Maksudnya gimana? Sekarang. Pada waktu zaman Nabi telah banyak yang meninggal dunia akibat perang, apa? Iya, tapi yang hafal itu kan bukan hanya 1-2 orang, Bang. Ya, tapi apakah benar ya? Telah banyak yang meninggal dunia para penghafal tersebut dan apakah kumpulan itu baru dikumpulkan dari satu itu di zamannya Utsman. Iya, betul itu. Tetapi kan lewat verifikasi dari yang di pelepah kurma contohnya, di batu-batu contohnya, dengan para penghafal itu untuk menselaraskan apakah yang ditulis itu sesuai dengan itu enggak. Tapi kan mohon maaf, mohon izin, lagi zamannya Utsman itu kan para sahabat Nabi yang menghafal itu telah banyak meninggal dunia, Bang. Iya, betul, tapi bukan hanya mereka, karena banyak yang meninggal dan yang lain itu masih banyak, Bang. Masih banyak, dan sampai hari ini pun masih banyak yang menghafal itu. Sampai hari ini. Oke, mohon izin. Ya, jadi yang disusun menjadi kanonisasi di dalam Al-Qur'an itu yang dari pelepah atau yang dicampur dengan para penghafal. Disesuaikan, penyesuaian. Bukan selain yang tertulis di pelepah itu kan mereka hafal juga itu, yang tertulis di pelepah itu, mereka hafal juga. Jadi tinggal disesuaikan dengan hafalan itu, dengan yang ditulis di pelepah itu. Waktu itu. Gitu maksudnya. Ada lagi nih, Kana? Oke, jadi gini, tentang Esra tadi ya, saya sudah dapat bahwa memang kita harus membaca bab sebelumnya dan pasal sebelumnya dan pasal ini. Jadi penjelasannya itu adalah bahwa perkakas yang dibawa Raja Sirus membawa barang-barang itu ke Bait Tuhan ya, sudah dibawa Nebukadnezar dari Yerusalem dan ditempatkan di kuil dewanya. Sirus dan Raja Persia memerintahkan agar barang-barang itu dibawa oleh Midredat ya, bendahara yang menghitungnya kepada Sepajar, Pangeran Yehuda, inventarisnya. Jadi secara keseluruhan ada 5.400 emas dan perak. Nah, sedangkan 2.409 itu adalah
apa yang dibawa Nebukadnezar dari Yerusalem dan Raja Sirus dari Persia yang dihitung oleh bendahara Mithredates gitu. Jadi kita harus membaca pasal sebelumnya dan pasal selanjutnya supaya kita paham. Jadi yang dihitung itu adalah apa yang sudah dibawa oleh bendahara gitu. Saya ini kan baru sampai di 1 Esra ayat 1 sampai ayat 11. Kebetulan di Esra 1 sampai 11 itu kan tidak merinci sesuai dengan yang di pasal 11 itu. Yang dirinci itu hanya di pasal 9. Setelah kita jumlahkan ternyata jauh lebih kecil dibandingkan dengan itu. Makanya kalau memang ada penjelasan itu, coba itu sampaikan ke saya di ayat berapa lagi yang menjelaskan tentang penjelasan itu sehingga jumlah keseluruhan itu 5.400. Iya, nanti saya baca dulu bab sebelumnya ya, pasal-pasal sebelumnya supaya di situ nanti bisa dapat ketemu. Karena itu pasti di pasal-pasal sebelumnya itu kan hanya pasal 1 sampai 8. Itu tidak Iya, nanti saya kasih tunjuk ya. Saya baca dulu ya. Kan Alkitab itu kan tebal ya, nggak tipis ya. Alkitab itu tebal, banyak pasal dan banyak kitab. Jadi saya harus baca lagi ulang ya di mana penjelasannya itu yang tadi. Yang jelas itu secara keseluruhan itu tadi saya seperti yang saya baca itu ya. Raja Sirus itu membawa barang-barang itu semua ke bait Tuhan dan dihitung oleh bendaharanya Mithredates ya. Seperti itu. Nanti saya tambahkan lagi penjelasannya ya, Bro ya. Iya, betul. Ya. Oke. Makasih banyak atas penjelasannya, atas arahannya. Iya. Dan sehat selalu. Selalu. Ya, mudah-mudahan Ito Mikana punya anak pasti beri nama Ilham sesuai dengan yang tertulis dalam Alkitab. Supaya namanya sama dengan nama saya. Iya, tapi yang penting Ilhamnya juga dibaptis. Oke. Terima kasih Toku, jangan sakit hati ya kemarin-kemarin karena saya nggak naikin. Nggak apa-apa. Jangan sakit hati ya. Siap. Ya, terima kasih Toku Ilham sudah bertanya. God bless you. Ya. Ya, tepuk tangan buat Ilham Jufri yang cakep dan manis. Saudara-saudara sekalian, pada video kali ini yang sudah kita saksikan bersama ada beberapa pertanyaan yaitu tentang manusia yang butuh Tuhan atau Tuhan yang butuh manusia. Jawaban dari saudara Amin adalah manusia butuh Tuhan. Pada pertanyaan ini intinya kalau manusia yang butuh Tuhan kenapa Tuhan repot-repot turun ke dunia jadi manusia untuk menebus dosa manusia seharusnya manusia sendiri yang harus memohon pengampunan atas dosa-dosanya. Terus ada pertanyaan apa makna teologis dari tanggal 25 Desember sehingga Yesus memilih tanggal tersebut sebagai hari kelahirannya. Juga si penanya menanyakan kenapa. Di Esra 1 ayat 9 dan 10 jumlahnya tidak sesuai di ayat 11-nya. Untuk kedua pertanyaan yang terakhir ini Mihana dan saudara Amin tidak bisa menjelaskan hal itu, dan Mihana mengatakan bahwa dia akan pending untuk dua pertanyaan ini, masih akan dia cari untuk jawaban dan penjelasannya. Terus terang baru sekali ini saya mengetahui bahwa seorang Mihana dan juga yang sudah dibantu oleh saudara Amin tidak dapat menjawab pertanyaan yang dilontarkan kepada mereka, benar-benar pertanyaan yang bagus. Semoga nanti jawaban yang diberikan oleh Mihana dapat benar-benar memberikan edukasi kepada kita semua. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. 2 Timotius pukul 3:16 segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Esra 1:9 inilah daftarnya, 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau. Esra pukul 1:10 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Esra pukul 1:11 barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbazar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Yohanes 1:1 pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah.